Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menyampaikan ya terkait sebuah judul kupas tuntas mengapa Quran tidak pernah menyebutkan nama putra Ibrahim atau Abraham ya bagi pengikut Yahudi dan Nasrani. Ibrahim itu biasanya disebut Abraham. Nah, ini ada judul apakah ini sikap toleransi ya yang dilakukan oleh Quran ya. Jadi bisa jadi ini apakah Quran ini mengajarkan sikap toleransi. Nah, ini yang saya coba sampaikan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan dengan diawali dari video ini bisa menjadi bahan diskusi ya bersama. Nah, dengan judul kupas tuntas. Nah, kenapa dikasih judul kupas tuntas? Tentunya nanti ini dari video ini akan berlanjut ya, bagaimana alasan dari Quran tidak pernah menyebutkan nama putra Ibrahim ini. Kenapa? Nah, ini salah satu alasannya mungkin. Apakah memang ini adalah sikap toleransi? Nah, ini kan saya kasih tanda tanya. Kenapa dikasih tanda tanya? Mudah-mudahan bisa didialogkan kan ya. Jadi didiskusikan, didialogkan, nggak masalah ini menjadi video awal lah ya. Nah, apakah memang ini sikap toleransi? Kurang lebih gitu. Mana bukti dari Quran tidak pernah menyebutkan nama putra Ibrahim ini? Kalau lihat dari rujukan ayat Quran ini ya kisah penyembelihan itu di Quran hanya tertulis di surat As-Saffat ya, surat ke-37 dalam urutan mushaf Quran di ayat 102 sampai 107 ya. Tapi memang diawali juga dari doa sebenarnya ini dari ayat 100 ya. Nah, ini kalau 102 sampai 107 ini prosesi pengorbanannya. Nah, ini ada gambar ilustrasi ya. Nah, adapun dari sisi dokumentasi dari Bible itu dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 13. Nah, ini kurang lebih ayat-ayatnya ya. Kalau di Bible ini berbeda dengan Quran. Kalau di Quran tidak satu pun tertulis memang yang menyatakan bahwa yang disembelih ini namanya Ishak atau Ismail tidak dituliskan. Ya, adapun misalkan dituliskan Ismail bisa jadi itu sebuah penafsiran. Ya. Penafsiran faktanya memang tidak muncul di ayat Quran ya. Di redaksi bahasa Arab itu tidak muncul kalimat Ismail. Berbeda ketika Ibrahim dan Nabi Ismail ini membangun Ka'bah ya. Di ayat Quran di surat Al-Baqarah saya lupa ya. Jadi ada ketika membina bangunan Ka'bah itu Ismail disebutkan di situ. Nah, untuk di ayat ini menariknya tidak disebutkan. Ya. Nah, berbeda dengan Alkitab. Kalau Alkitab di sini disebutkan di ayat 2-nya. Coba kita lihat nih. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihani Ishak. Nah, jadi ini jelas Ishak. Tapi kalau di Quran tidak. Nah, apakah yang judul yang saya sampaikan ini apakah ini sikap toleransi? Nah, ini mungkin alasan pertama, mudah-mudahan bisa jadi dialognya. Apakah ini memang sikap toleransi? Nah, untuk memahaminya mungkinnya kita mundur ke belakang dulu ya sambil melihat geografisnya. Jadi saya melihat surat As-Saffat ini. Ini surat As-Saffat ini kalau lihat dari dari urutan kronologis turun lah ya. Ini kalau tahun kenabian ya, ini tahun kenabian kan Rasulullah itu mendapatkan tahun kenabian pertama, artinya surat pertama itu kan turun surat Al-Alaq ya. Nah, ini kan surat Al-Alaq turun ya, jadi tahun kenabian ke-1 ya. Ini tahun kenabian ke-1. Dan kenabian ke-1 ini kalau dari sisi tahun Masehi 610-an lah kurang lebih. Sekarang kan 2022 ya. Berarti udah berapa tahun ya, hampir 1400-an lebih. Nah, di tahun kenabian ke-1, kedua, ketiga selanjutnya nanti di tahun kenabian ke berapa nih? Ke-13 ya. Nah, ini saya coba plot. Nah, di Excel ya.
Nah, ini di tahun kenabian ke-13 Rasulullah hijrah ya ke Madinah ya. Jadi Rasulullah di tahun kenabian ke-13 itu hijrah ke Madinah, sehingga berubah namanya, bukan tahun kenabian lagi tapi tahun hijrah ya. Jadi tahun hijrah pertama, tahun hijrah kedua, tiga, dan selanjutnya. Ya, kalau istilah tahun kenabian itu Nabi ketika di Makkah. Nah, posisi surat tadi As-Saffat, nah ini ketika saya lihat itu dari beberapa pendapat ulama Quran gitu ya. Ini di posisi Makkiyah, jadi surat yang turun di Makkiyah, kurang lebih lah ya. Ini hanya ilustrasi gambaran ya per bulan lah. Ini kan ada bulan nih, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, kurang lebih turunnya di posisi inilah. Tapi ini juga hanya prediksi karena memang tidak ada keterangan yang valid kapan waktu turun ini ya, posisinya di mana. Ini hanya untuk menambah, membantu pemahaman kita lah ya, kurang lebih. Nah, memang surat As-Saffat ini adalah surat Makkiyah. Nah, kita lihat coba surat As-Saffat. Surat 37, nah ini ya. Ini surat As-Saffat surat 37 ini jumlah ayat 182 ya. Kurang lebih lah di tahun ke-7, 8, 9, 10 kenabian lah mungkin di sini ya. Nah, ini turun sehingga nanti setelah masuk ke Madinah, nah ini masuk ke Madinah inilah tahun kenabian ya. Tahun Hijriah. Nah, di sini dinamakan surat Madaniyah atau surat ayat Quran yang turun di periode Madinah. Kalau ini Quran yang turun di periode Mekah. Tentunya beda kan dari sisi muatan surat pun. Kalau Mekah itu kan lebih konteks kepada akidah ya, tauhid. Tapi kalau di sini memang lebih konteks kekuasaan ya, otoritas. Karena Rasulullah pada saat itu memang memegang tampuk kekuasaan di Madinah. Tentunya ayat-ayat yang turun pun tentunya berbedanya. Nah, kurang lebih gitulah penjelasan. Nah, ini Makkiyah ini berarti As-Saffat ini turun di Makkiyah kan. Nah, kebetulan memang mengisahkan surat yang mengisahkan tentang pengorbanan ini Ibrahim dan putranya ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini permasalahannya memang di sini kan, Ibrahim itu punya dua putra kan. Yang pertama anak sulungnya itu Ismail ya, yang kedua Ishak. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Ini ada data ya, jadi bahwa di kitab Bible bahwa Ibrahim ini hanya ilustrasi ya. Bukan ini gambar Ibrahim dan Ismail dan Ishak, bukan. Ini hanya ilustrasi bahwa Abraham itu berumur 8 tahun ketika Ismail lahir ya. Dan Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Nah, jadi kurang lebih lah Ishak lahir itu ketika Ismail 14 tahun, kurang lebihnya. Nah, jadi gambaran putra Ibrahim ini Ismail dan Ishak. Nah, kembali kepada tadi ya, judul apakah sikap toleransi ini muncul buah dari kenapa Quran tidak menyebutkan tidak menyebutkan nama ya, tidak menyebutkan nama kan. Memang tidak, kalau kita lihat ayatnya tidak menyebutkan nama. Ya. Nah, kita lihat sekarang setting geografisnya. Saya punya Google Earth coba. Nah, ini posisi Madinah. Ya, kurang lebih lah. Ini kita keutarakan. Nah, ini posisi Madinah. Nah, kita lihat coba posisi Madinah. Bentar ya. Nah, ini posisi Madinahnya. Nah, ini posisi Madinah ketika zaman Rasulullah. Kalau sekarang sih memang penampakannya itu seperti inilah kurang lebih ya. Jadi ada masjid, ini visualisasi ya dari Google Earth. Ada Masjid Nabawi sekarang kan. Kalau tidak sepenuh sesak seperti ini ya dulu mungkin. Nah, kurang lebih ini Madinah. Nah, ini ada peta plotting zaman dulu ya. Jadi terdiri dari kampung-kampung ya. Ada kampung Banu Nazar, Banu Zorek, Bani Wakif, Bani Koinukwa, Quraizoh. Nah, ini yang menarik di sini
kita lihat latar belakangnya. Kalau ini kan sebenarnya kaum Arab ya. Nah, ada yang Yahudi. Nah, di sini Yahudi ini Bani Qainuqa dan Quraisyah sama Bani Nadir. Jadi kurang lebih kampung Bani Nadir ini menempati di daerah tinggi ya, yang agak subur. Kalau ini kan di dataran rendah. Ini kurang ini kalau lihat dari sisi lahannya. Bani Quraisyah juga sama Bani Quraisyah. Ini Yahudi, Yahudi, Yahudi. Nah, kurang lebih saya sudah menggambarkan komposisi penduduknya. Jadi komposisinya seperti apa populasi pada saat zaman Rasulullah. Nah, kurang lebih beginilah. Nah, ini kan, ini saya coba plotting. Nah, ini. Jadi ada komposisi penduduk Yastrib ya, di mana Yahudi itu ternyata ya hampir cukup besar juga kan. Yahudi ini cukup lumayan. Dan ini ada Ansor. Ansor itu sebenarnya Ansor itu orang Madinah ya asli. Cuman Ansor itu terdiri dari ini suku Khazraj dan Aus lah kurang lebih. Di mana Khazraj ini ada klan ya, klan keluarga juga kan. Merupakan Bani Auf, Bani Al-Haris, Saidah. Nah, kurang lebih lah garis besarnya ini Khazraj ya dan Aus. Nah, ini tuh sering berantem ya, sering berperang. Makanya sebelum Rasulullah hijrah itu di tahun 8-10 kenabian ini terjadi perang nih antara 8-10 kenabian lah. Coba kita lihat plot. Nah, di sinilah di posisi 8-10-nya. Nah, ini 8-10. Nah, ini perang saudara di Madinah ini. Ini kurang lebih sebelum Rasulullah pindah ke mana? Hijrah ke Madinah, ini memang terjadi perang ya, perang saudara atau disebut juga perang Bu'ats ya. Nah, ini antara 8-10 ya. Memang sebenarnya bisa saja terjadi juga di sebelum-sebelumnya ya, di tahun kenabian berapa. Nah, cuma yang tercatat itu yang menariknya di tahun ke-10 kenabian. Nah, ini sebenarnya Aus dan Khazraj ini juga terbagi juga ya, Yahudi yang membela Ansor ini coba saya tutup. Nah, Yahudi yang membela Yahudi yang membela Khazraj ini adalah Bani Qainuqa ya, artinya dataran rendah kan, karena Khazraj itu biasanya domisilinya di dataran rendah. Jadi mungkin berafiliasi ya dengan Bani Qainuqa, Khazraj. Nah, kalau Aus itu dibantu oleh Yahudi Quraisyah dan Yahudi Nadir. Jadi kurang lebih sejarah kependudukannya kurang lebih sebelum Rasulullah hijrah itu terbagi seperti ini, dan mereka sering berperang ya. Nah, kurang lebih mungkin rebutan atau memang ya wajar lah ya, mungkin rebutan lahan, air dan lain sebagainya lah, atau mungkin bisa jadi egoisme kan. Nah, kurang lebih begitunya. Nah, adapun dari sisi muhajirin, nah ini muhajirin itu adalah kaum Quraisy ya, jadi dan kabilah-kabilah di sekitarnya yang sudah muslimin masuk. Nah, disebutnya muhajirin. Nah, adapun Ansor itu adalah orang Madinah yang menerima muhajirin. Jadi Rasulullah ketika hijrah itu membawa juga kaum muhajirin, jadi orang-orang muslim di Mekah ya, dan di kabilah tetangga sekitarnya yang menyatakan Islam diwajibkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini disebutnya disebutnya muhajirin ya. Quraisy yang muslim dan kabilah-kabilah lainnya yang muslim ya, ini disebutnya muhajirin. Yang kedua itu Ansor. Ansor itu tadi klan ya, keluarga besarnya itu Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini sering bertengkar ya, namun bisa dipersatukan ketika memang Rasulullah hijrah ke sini. Nah, jadi saya garis bawahi warna hijau ya, jadi hijau ini muslim ya. Nah, bagaimana dengan Yahudi yang lain yang mereka tidak menyatakan muslim, tidak menyatakan Islam memang, tapi memang oleh Rasulullah ini di cover lah ya, diwadahi dengan sebuah perjanjian piagam Madinah. Ya, jadi nanti bagaimana mungkin di video-video selanjutnya kita akan coba bongkar bersama lah ya, kita explore bersama. Nah, adapun dari sisi komposisi penduduk ya, ini kurang lebih ada Yahudi ini cukup besar juga, ini Ansor juga cukup besar.
sebentar ya. Nah, ini cukup besar, muhajirin kan sedikit ya, kurang lebih. Nah, ini saya dapat data dari mana ini? Kita lihat coba. Nah, ini dari bukunya sumber dari Masyarakat Madani ya, Insani Press. Penulisnya Diyaudin Umar. Mungkin kalau saya lihat bacaannya sih memang merujuk kepada eh, sejarah atau sirohnya Ibnu Hisam ya. Ibnu Hisam itu memang rujukannya ke Ibnu Ishaq ya. Nanti kita bisa lihat. Kedua, ini adalah penulis sekarang ya. Ini di sebuah artikel dari Burhanuddin yang menulis artikel tentang konflik pemetaan Piagam Madinah. Nah, kurang lebih dari data ini saya tuliskan ya, saya visualisasikan menjadilah kurang lebih lah persentasenya seperti ini. Nanti data-data yang ada di video ini saya sertakan juga di link deskripsi, bisa di-downloadnya untuk dicermati bersama-sama dan didialogkan ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ada Yahudi yang lumayan cukup besar, Ansor pun cukup besar. Nah, bagaimana hubungannya dengan tadi yang judul pertama ini ya? Jadi yang ini, apakah ini sikap toleransi? Nah, begini, kita ketahui bahwa di sebelumnya, ya, jadi di masyarakat Madinah ini, mana tadi kita coba? Nah, kurang di masyarakat Madinah ini sudah muncul perkampungan Yahudi ya, Yahudi yang sudah eksodus mungkin bisa jadi tahun 70 Masehian lah ya, ketika memang di Palestina pada saat itu terjadi pengusirannya oleh Titus ya, Kaisaran Titus. Nah, yang di Palestina, sehingga mereka eksodus ya, atau ya jadi menyebar dari Palestina ini ya, dari Yerusalem menyebar, mereka disebutnya diaspora ya. Kalau zaman Soeharto Orde Baru mah transmigrasi lah mungkinnya. Nah, mereka berdiaspora, ada yang menempati juga di Madinah yang tadinya. Oke, di sini ya berdiaspora. Nah, jadi diaspora di tahun 70 Masehi mungkinnya agak lama, sehingga sudah menetap memang di sini berasimilasi dengan penduduk dari Arabnya, suku Arab nih. Suku Arab itu biasanya dari Yaman, dari Bani Qahtan, dari sini ya. Nah, dari sini yang sudah memang lebih duluan memang kalau saya lihat. Jadi istilahnya kalau dari keturunan Qahtan ya, Jumhur itu berafiliasi ya, kesukuannya dengan Ismail ya, dari hijrahnya Nabi Ibrahim ketika hijrah ke sini kan, menyimpan generasinya di sini ya dengan Nabi Ismail. Walaupun memang masih debatable, ini diskusi yang menarik nanti dengan karena sebagian kalangan dari Yahudi dan Nasrani tidak menerima bahwa perjalanan Nabi Hajar ya, Siti Hajar dengan Ismail itu sampai ke sini ya, tidak menerima mereka, tapi kepada lebih ke arah ke suatu lokasi di Berseba, jadi masih dekat di sini. Nanti itu dialog yang menarik lah di video selanjutnya. Kita bahas lagi ke sini, ke Madinah. Jadi ini itu terdiri dari suku Arab ya, suku Arab itu Aus dan Khazraj ya, tapi sudah digabungkan oleh Rasulullah ketika momen Madinah lah ya, Rasulullah hijrah ke Madinah, digabung juga dengan Muhajirin nih. Muhajirin tuh yang dari Mekah ya, Mekah ke mana coba kita lihat. Mekahnya biar tergambar tempat penting. Nah, kurang lebih gini lah. Nah, ini Mekah ya. Ini Mekah. Nah, Muhajirin pindah ke sini ya, sekitar 400 kiloan lebih lah. Oke, ini saya matikan. Nah, kalau apa sih hubungannya dengan yang tadi ya? Mana? Nah, dengan ini. Mengapa Quran tidak pernah menyebutkan nama putra Ibrahim, Abraham, yang hendak dikurbankan? Nah, jadi gini. Sesuai dengan konteks bahwa di Yastrib ini ya, dulunya Yastrib ya, bukan Madinah. Ketika Rasulullah pindah baru Yastrib diganti jadi Madinah. Nah, ketika di Yastrib ini sudah terbentuk perkampungan
Bani Yahudi ya. Ini baik Bani Quraisyah, Quraisyah maupun Nadir. Nah, mereka ini ahli kitab disebutnya. Jadi mereka sudah mempunyai literasi literatur bahwa dan punya keyakinan di dalam literatur tersebut kan jelas ada sebuah keyakinan di mana keyakinan yang dikurbankan itu adalah Ishak ya. Adalah Ishak. Nah, jadi yang dikurbankan itu adalah ini di dalam literatur Yahudi. Nah, ini bisa dirujuk juga klaim mereka gitu ya, klaim Yahudi dan Nasrani bahwa penemuan Dead Sea Scroll ya, penemuan naskah Qumran ya, terus gulungan laut mati itu dengan tahun karbon datingnya sekitar 3 sebelum Masehi ya. Terus naskah-naskah Masoretik sekitar abad ke-8 Masehi pun tetap menyatakan bahwa memang Ishak lah yang dikurbankan. Jadi persis seperti yang dipotret di Bible ini, memang Ishak lah yang dikurbankan. Nah, jadi dalam video ini saya ingin ringkasnya saya ingin mengatakan bahwa di zaman Rasulullah ketika hijrah pun bisa jadi ini memang mereka itu memahaminya seperti itu ya. Jadi sudah ada turun-temurun bahwa yang dikurbankan itu adalah Ishak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan ayat Quran yang tidak menuliskan kan gitu ya, tidak menuliskan nama putra Ibrahim ini yang dikurbankan Ismail atau Ishak kan tidak disebutkan. Nah, bisa jadi dari beberapa kalangan inilah sebuah Nah, inilah sebuah legalitas ya atau pembenaran bahwa memang Ishak lah yang dikurbankan, bukan Ismail kan. Sekarang diskusinya seperti itu ya, umat Islam terkadang menyatakan bahwa Ismail lah yang dikurbankan. Nah, tapi kalau melihat kepada ayat Qur'annya memang tidak disebutkan ya siapa itu Ismail maupun Ishak pun tidak disebutkan di dalam redaksi surat As-Saffat ini, tidak disebutkan. Nah, jadi saya mencoba menarik kesimpulan seperti ini, bahwa jikalau misalkan disebutkan ini yang disebutkannya Ismail ya, seperti yang umum sekarang umat Islam meyakini Ismail. Adapun jika Ismail itu dituliskan di dalam Quran misalkan, nah ini bisa jadi berkonflik menurut saya ya. Jadi konflik satu sisi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ini kan awal-awal membangun negara ya. Ya, ketika awal-awal membangun negara sudah berkonflik terkait sebuah keyakinannya antara nama Ishak dan Ismail. Nah, jadi menurut saya ini tidak akan memunculkan sikap toleransi. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa apakah ini sikap toleransi yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran? Menurut saya bisa jadi ya, karena kan fakta intinya kan pengorbanan itu bukanlah sebuah nama ya. Ya, karena kita harus mengetahui bahwa keyakinan Bani Israel itu memang harus dari jalur keturunan Israel ya. Jadi itu sangat prinsip bagi sebuah keyakinan Yahudi dan Nasrani. Nah, kalaupun Islam ikut masuk ke dalam kancah perseteruan nama, itu menurut saya menjadi kebingungan ya ketika Rasulullah awal-awal baru pindah, tapi menanggung beban tadi ya, sebuah namanya itu kan yang benar adalah Ismail menurut Allah. Nanti kan menjadi konflik menurut saya. Biasanya kan, dan bagi saya itu tidak penting lah ya gitunya, ketika membangun sebuah negara kita harus konflik terkait nama ya. Mungkinlah ini sikap toleransi yang Al-Quran ajarkan mungkin ya, dari sisi tadi tidak menyebutkan nama, karena bagi saya kalau menyebutkan nama itu akan menjadi sulit Rasulullah untuk membangun sebuah negara ya, karena negara awal yang baru dirintis ya, masih ada memori perang Buat kan gitu. Belum ini juga Yahudi dan Nasrani yang tidak tidak menyukai Rasulullah hadir di sini kan, buktinya mereka tidak menyatakan diri Islam kan. Jadi menurut saya disinilah permasalahannya. Jadi bisa jadi Quran tidak menyebutkan itu adalah sikap toleransi. Tapi ya saya kasih tanda tanya saja, mudah-mudahan ada yang bisa
menambahkan ya, baik atau bisa jadi berbeda pendapat. Nah, saya mengundang komentarnya di kolom deskripsi. Mungkin hari ini video ini cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian ya. Sekali lagi saya mengundang dialognya ya supaya ini menjadi pengkayaan kita bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.